Mana Pak Dri? Lagi masuk linknya Pak. Oh ya, itu udah masuk. Tadi udah bantu kirim. Tadi udah mau masuk Pak. Oh ya. Oh, nyorot. Udah masuk Patri Pak. Terus sorot ke anu tuh, ke pemateri. Suruh duduk depan be Patri itu. Patri suruh duduk depan be. Siapa? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi juga. Yang pertama tadi mata kuliah apa? Bapak Ibu. Konsep dasar IPA di SD. Oh. Pengantar pendidikan IPA. Oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang sudah ada di dalam kelas kita baru 12 dengan Bapak ya. Sementara yang lain mungkin insya Allah menyusul. Di dalam tutorial kita di dalam prasesi ini perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam prasesi ini kita akan kegiatannya adalah perkenalan, baik perkenalan dengan orangnya maupun perkenalan dengan mata kuliahnya. Nah, kan tetapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya supaya Pak Nuzli bisa melakukan screenshot untuk laporan kegiatan tutorial kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Ya. Baru 6. Ada lagi? Silakan. Baru 7. Mana yang lain? Ini ada 11 nih ya. Harusnya. Mohon yang belum mengaktifkan kamera untuk diaktifkan. Ya. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Ini selalu dilakukan di dalam tutorial untuk pelaporan kegiatan tutorial yang dilakukan oleh tutor. Maka dari itu setiap awal dan akhir tutorial itu harus diikuti dengan screenshot siapa saja yang sudah hadir gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kamera. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan prasesi. Nanti sesi kita ada 8 sesi ya. Tentu yang diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti prosesi ini dengan baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu untuk sesi 1 sampai sesi 8 nanti juga diharapkan juga demikian. Nah, terkait dengan ketepatan waktu tentu menjadi salah satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih kita nanti masuk pada sesi 1 sampai sesi 8. Nah, untuk sesi 1 kita nanti sudah dijadwalkan itu setiap hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Hari Minggu itu pada jam 10.15 ya, 10.15 sampai ya 10.15 ya. Just 10.15 sampai jam 12.15. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu setelah mata kuliah pertama nanti ada jeda 15 menit. Nah, tentu harapannya dengan jeda 15 menit itu tidak ada lagi yang terlambat. Nah, maka nanti bisa menyesuaikan, tidak seperti prasesi kita pagi hari ini. Walaupun Bapak tadi sempat terlambat 2 menit ya. 2 menit Bapak terlambat karena terlambat keluar dari kelas sebelumnya. Nah, sementara mungkin kita yang mahasiswa sekalian tadi ada yang terlambat sampai 10 menit gitu kan. Nah, maka dari itu untuk yang akan datang tentu dengan adanya
jeda istirahat 15 menit, tentu tidak ada lagi yang terlambat. Karena tepat waktu itu penting Bapak Ibu, demi informasi yang akan kita sampaikan. Nah, terkait dengan prosesi ini Bapak Ibu sekalian, izinkan Pak Nuzli untuk melakukan share screen, share screen untuk kegiatan kita. Nah, kegiatan kita pagi hari ini itu tentang perkenalan, organisasi tutorial, serta belajar mandiri yang efektif. Nah, Bapak Ibu, apakah yang saya share screen ini bisa terlihat dengan baik, Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Nah, karena kita ini kegiatan perkenalan, izinkan Bapak memperkenalkan diri ya. Ini nama lengkap Bapak Muhammad Nuzli, mungkin juga sudah ada di dalam jadwal yang di-share oleh koordinator Pokjar Tanjung Jabung Timur ya. Nah, untuk tinggal Bapak tinggal di Kabupaten Merangin ya. Bapak ini untuk Pokjar Tanjung Jabung Timur ini baru pertama kali ini. Ya, baru pertama kali. Belum pernah dari tahun 2017 Bapak melakukan tutorial di UT ini ya. Belum pernah kebagian untuk Tanjung Jabung Timur. Begitu juga Tanjung Jabung Barat ya. Nah, maka dari itu Bapak tidak tahu persis ya apa saja biasa menjadi kendala. Tapi Bapak ingin ceritakan bahwa beberapa tempat untuk kegiatan tutorial ini itu pada umumnya seperti Bapak pernah kebagian jadwal di Sarolangun, di Kerinci, kemudian di Tebo. Nah, rata-rata kendalanya itu adalah pertama yang sangat urgen itu adalah jaringan listrik. Nah, bila listriknya padam, biasanya internetnya ikut macet. Nah, itu maka dari itu Bapak Ibu, nanti tentu harapan kita mudah-mudahan saja untuk yang akan datang baik Bapak maupun Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran untuk mengikuti tutorial setiap hari Minggu jam 10.15 sampai jam 12.15. Amin. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak ingin juga sampaikan pendidikan Bapak sekarang yang sudah mendapat ijazah baru pada tingkat S2, Bapak tamatan Universitas Jambi dengan program studi teknologi pendidikan. Nah, itu perkenalan singkat tentang Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf Bapak terlempar sepertinya. Mohon maaf Bapak terlempar sepertinya keluar, mungkin karena jaringan ya. Oke Bapak Ibu, itu yang terkait dengan identitas Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, barangkali di dalam kesempatan ini bisa kita manfaatkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya tentang Pak Nuzli atau cukup. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin Bapak juga harus kenal nih Bapak Ibu sekalian. Pertama, Ibu Aas Marita. Ibu Aas Marita bisa mendengar suara Bapak? Iya, Pak, bisa. Nah, silakan, mungkin kameranya juga diaktifkan. Ibu tinggal di mana, Bu?
Tinggal di Sabak, Pak. Di Sabak. Di Sabak sering Iya. mati lampu nggak? Ya hari ini mati lampu tadi, Pak. Mati lampu tadi. Iya. Sekarang sudah hidup. Sekarang sudah hidup, Pak. Alhamdulillah. Sering mati lampu. Biasanya sih sering, Pak, sebentar gitu, tapi berulang kali. Oh gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu internetnya ya. Kita takut kalau PLN-nya mati, internetnya ikut mati nih. Biasanya apa kendala-kendala yang lalu Pak Ibu mengikuti web ini? Biasanya Selain jaringan listrik sama internet. selebihnya nggak ada sih, Pak. Biasanya cuma karena ya sinyal itu. Oh ya. Oke. Berikutnya Pak Bayu ya. Ada Pak Bayu? Pak Bayu ya. Terlempar mungkin Pak Bayunya keluar. Ibu Ajeng Wahyu Fajriani. Ada Ibu Ajeng? Ibu Ajeng ada? Hadir, Pak. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Ibu tinggal di mana Bu? Sabak Timur, Pak. Oh, sama seperti Ibu As tadi ya? Daerah Sabak. di Barat. Oh, sebelah barat. Tapi dekatan lah ya, nggak terlalu jauh ya. Sering mati lampu sana Bu? Enggak? Kalau di Sabak sekarang jadi mati lampu karena ini kerjaan pemasangan kabel. Oh, gitu ya. Tapi sekarang hidup. Alhamdulillah hidup tadi sempat mati. Alhamdulillah. Nah, biasa-biasa juga sering mati berarti ya. Kadangkala ya. Ya. Nanti kalau ada jadwal pematian lampu, jangan lupa cari antisipasinya. Begitu juga dengan jaringan internet. Kalau matinya lama, biasa PLN itu pasti ganggu jaringan internet gitu kan. Nah, nanti dicari tempat terdekat yang paling lancar. Kira-kira yang paling lancar dari Sabak Timur ini daerah mana Bu? Di daerah Taman Selaras Minang Masa, Pak. Jauh dari sana? Sekitar 20 menit kalau dari rumah. 20 menit, berarti dekat ya. Nanti mungkin mulai dari mata kuliah pertama setiap hari Minggu itu kan. Nanti sebelum itu kalau memang ada pematian listrik ya silakan mencari tempat yang aman supaya nanti tidak terkendala di dalam mengikuti kegiatan untuk tutorial webinarnya. Terima kasih Bu Ajeng. Ya. Kemudian Pak Dedi Mizwar, ada Pak Dedi? Hadir Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Ya. Bapak tinggal dekat mana Pak? Saya tinggal di Mendahara Pak. Mandara ya? Ya, Mendahara ya. Di situ sering mati lampu nggak? Kalau di sini sebenarnya sama ya Pak. Oh sama ya dengan Kendala daerah Sabak yang lain ya? Kan nggak jauh Sabak dan Mendahara ya? Jauh nggak? apa? Antara Mendahara dengan Sabak jauh? Enggak? Enggak juga lah sih Pak. Mana akses jalannya masih sulit lah. Iya, masih sulit ya. Iya. Kalau akses listrik, jaringan listrik yang paling lancar dekat kita mana Pak? Kalau di tempat kami biasa itu Pak kalau mati lampu bisa satu kecamatan itu Satu semua? Satu kecamatan biasanya mati semua ya? Iya Pak. Oh gitu ya. Kalau selain kecamatan kita ada yang mungkin jarang mati lampunya? Biasanya itu Pak kayaknya jauh lah Pak jaraknya Pak. Jauh. Ya nanti kalau misalnya ada jadwal pemadaman lampu, kita takut juga jaringan internetnya terganggu, nanti dicari posisi yang mana yang paling bagus, walaupun dia jauh ya harus ke sana gitu kan, supaya nanti bisa mengikuti tutorial yang akan datang.
Iya Pak. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Ibu Evi Marsita. Evi Marsita. Ada Ibu Evi? Halo Pak. Apa kabar Ibu? Mana nih wajahnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Ibu tinggal di mana Bu? Kami tinggal di Desa Kotaraja Pak. Tuh masuk kecamatan mana tuh? Kecamatan Muara Sabak Timur. Muara Sabak Timur. Oh, sama seperti teman yang lain tadi ya, Ibu Ajeng ya? Ibu Ajeng ya? Iya sama, cuman di desanya. Oh, di desanya. Desanya yang beda. Nanti Kak Ibu jangan lupa kalau ada giliran pematian listrik, ya nanti pindah tempat lain, cari jaringan yang paling lancar supaya bisa mengikuti kegiatan webinar kita. Ya, makasih Bu. Iya Pak. Pak Firdaus, Ya sama-sama Pak. ada Pak Firdaus? Iya Pak. Pak Firdaus. Pak Firdaus di mana tinggalnya? Di Kecamatan Padu Pak. Itu jauh ya dari Sabak, Mendara. Iya Pak. Kecamatan paling ujung. Paling ujung. Tapi listriknya lancar sana. Sama Pak kayak kawan-kawan. Soalnya kan satu aliran semua Pak. Oh, satu jalur ya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau misalkan mati juga. Nah, kalau yang paling jarang mati dekat situ mana? Yang jarang mati Pak. Jambi. Jambi. Ya mungkin Jambi. Jambi lah mungkin ya. Nah, itu nanti kalau ada pematian lampu secara bergiliran nanti jangan lupa cari tempat yang lancar gitu kan supaya nanti bisa mengikuti tutorial webinar kita secara online. Oke ya. Kenalannya Pak. Kalau mati lampu kadang jaringan lemah, kadang juga hilang. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Firdaus ya informasinya. Ya Pak. Bapak Ibu yang lain barangkali ada mau menyampaikan terkait dengan kendala biasanya yang diikuti di dalam tutorial webinar, silakan disampaikan Bapak Ibu. Pak Ibu Kris Delviana, Ibu Leni, Bu Nindi, Bu Nurul, Pak Riko ya. Ada Ibu Sarita, Ibu Sinta. Nah, kira-kira selain jaringan listrik maupun jaringan internet, kira-kira ada lagi kendala biasanya untuk mengikuti tutorial webinar ini? Ada? Bapak Ibu? Hampir sama ya? Sama-sama kendalanya sama. Jadi jika sama silakan nanti apabila ada pemadaman listrik secara terjadwal silakan mencari posisi atau lokasi yang jaringan listriknya lancar, begitu juga internetnya. Tapi kalau ditanya Pak, listrik nggak mati, internet juga nggak mati, tapi nggak nyambung, nah itu berarti di counter tuh cari pulsa untuk beli kuota, kira-kira seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mengenal mata kuliah kita ataupun sistem perkuliahan kita atau tutorial kita pada kesempatan ini. Izinkan Bapak melanjutkan slide Bapak. Apakah slide Bapak bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Nah Bapak Ibu, ini kan perkenalan sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana tutorial itu gitu kan. Nah, tentu tutorial ini juga harus didukung dengan belajar yang efektif. Nah, harapan secara umum di dalam mata kuliah kita ini Bapak Ibu, kita ini diharapkan nanti pertama bisa menerapkan beberapa keterampilan dasar mengajar. Misal keterampilan dasar mengajar itu misalnya keterampilan menjelaskan, misal keterampilan bertanya, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus mengejar target diantaranya adalah bagaimana menguasai keterampilan dasar di dalam mengajar. Yang secara detail itu bisa Bapak Ibu temukan di dalam modul. Nah, sekarang ini ada Bapak Ibu yang belum terima modul.
Ada yang belum dapat modul Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Nah ini kalau Bapak lihat dari daftar yang masuk ke kelas kita ini ada yang namanya apa nih, HTTPS ini link link untuk web kita. Nanti bagi mahasiswa ya silakan nanti dirubah namanya sesuai dengan nama masing-masing. Jika perlu diikuti dengan name supaya nanti Bapak bisa mengidentifikasinya dengan baik. Karena kalau misalnya nama di akun ini slut.ac.id ya ini Bapak kesulitan atas nama siapa ini yang hadir gitu kan. Nah, oke. Itu yang perlu Bapak sampaikan pada bagian awal ini. Kemudian Bapak Ibu, selain kita dituntut bagaimana menerapkan keterampilan dasar mengajar, yang kedua itu adalah menerapkan model-model pembelajaran terpadu. Nah, ada berbagai model pembelajaran yang ada ya secara teoritis yang bisa diterapkan, tapi ada 3 model pembelajaran yang menurut ahli itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran untuk tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu dituntut bagaimana menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Nah, itu secara umum kompetensi yang ada di dalam mata kuliah kita. Kemudian yang secara khususnya kalau secara berurutan, yang pertama kita harus bisa memahami bagaimana yang dikatakan dengan pembelajaran jarak jauh itu atau PJJ ya, pelajaran mandiri, tutorial dan seterusnya. Kemudian tujuan tutorial, jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan selama tutorial apa saja, penilaiannya bagaimana gitu kan, termasuk juga materi yang dibahas apa. Nah, kemudian bagaimana cara membaca cepat, kemudian selain itu mempraktekkan cara membaca cepat itu dengan paham gitu kan, atau reading comprehension. Begitu juga dengan cara membuat peta konsep, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, terkait dengan beberapa kompetensi secara khusus tadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa universitas kita ini kan merupakan pendidikan terbuka untuk jarak jauh gitu kan. Nah, maka dari itu nanti tentu di mata kuliah yang lain pun sudah disampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau pendidikan secara jarak jauh. Maka berkaitan dengan pendidikan jarak jauh ini Bapak Ibu sekalian, tentu yang dituntut itu adalah bagaimana konsep belajar itu secara mandiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa kita lakukan tanpa didukung dengan kita memahami bagaimana belajar itu secara yang memiliki kemandirian gitu. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus ya sudah terbiasa punya inisiatif untuk belajar sendiri, kemudian punya prakarsa untuk belajar sendiri, motivasi belajar sendiri, aturlah bagaimana cara belajar sendiri itu bisa dilakukan. Karena tanpa adanya kemandirian Bapak Ibu di dalam belajar, nah tentu tidak bisa menunjang bantuan belajar yang diberikan melalui tutorial webinar ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya sering-seringlah mengasah inisiatif, prakarsa, motivasi, pengaturan waktu yang tepat atau mandiri sendiri sehingga nanti bisa belajar secara mandiri. Kemudian seperti yang diketahui bahwa ada beberapa ciri mahasiswa itu yang memiliki kemampuan untuk belajar mandiri. Nah, apa contohnya Pak? Biasanya mahasiswa yang yang bisa belajar mandiri itu dia proaktif ya. Proaktif itu artinya mempelajari sumber belajar yang dia miliki maupun yang bisa dia usahakan. Contoh punya modul itu kan dipelajari Bapak Ibu. Nah, nanti apabila misalnya ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti dari apa yang tertulis yang terdapat di dalam
di dalam modul kita, nanti silakan kita diskusikan di saat tutorial webinar. Nah, itu. Begitu juga dengan inisiatif di dalam belajar. Begitu juga dengan belajar itu apakah belajar sendiri ataupun berkelompok, itu kan penting itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, harapannya bagi yang mungkin belum bisa memaksimalkan selama ini di dalam kegiatan belajar mandiri, maka jangan lupa pada saat ini kita harus berubah bagaimana belajar mandiri itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, tentu belajar ini tidak hanya menggunakan modul saja, tapi kita juga menggunakan sumber-sumber belajar yang lain untuk supaya wawasan dan pengetahuan kita maupun pemahaman kita terhadap pembelajaran terpadu ini lebih luas. Kemudian kalau kita lihat dari karakter belajar jarak jauh ini, Bapak Ibu sekalian tentu harus melek teknologi gitu kan. Apakah menggunakan gadget, menggunakan komputer atau laptop gitu kan, ataupun sumber-sumber belajar yang lain yang bisa mengakses sumber belajar yang lebih banyak gitu kan. Nah, maka dari itu melek teknologi penting Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang kita sudah melek teknologi. Akan tetapi di tempat-tempat yang lain itu banyak kita temukan itu teknologi yang digunakan lebih banyak digunakan untuk chatting gitu kan, seperti Facebookan, WA. Nah, maka untuk belajar mandiri tentu yang kita terlena dengan hal yang demikian. Maka gunakanlah teknologi itu sehingga mampu mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap mata kuliah yang akan kita selesaikan pada semester ini. Maka dari itu Bapak Ibu, ya tentu kemampuan-kemampuan itu yang harus Bapak Ibu kuasai dengan baik. Nah, tentu di dalam ini Bapak Ibu juga harus memiliki komitmen tinggi di dalam menyelesaikan mata kuliah kita, karena memiliki kemampuan melek teknologi yang baik, akan tetapi komitmen yang rendah terhadap penyelesaian mata kuliah ini juga akan menjadi kendala bagi kita. Maka dari itu upayakan Bapak Ibu sekalian memiliki komitmen yang tinggi terhadap kegiatan web yang kita lakukan melalui belajar mandiri. Nah, karena apabila Bapak Ibu lakukan itu kemudian didukung dengan tepat waktu, nah itu paling penting ya. Sehingga nanti keterlambatan seperti yang kita alami pagi ini itu tidak terjadi gitu kan. Termasuk juga misalnya ketepatan kita waktu dalam mengerjakan tugas itu juga penting bagi kita, sehingga nanti itu akan memberikan manfaat bagi kita di dalam menyelesaikan mata kuliah ataupun memahami materi-materi yang terdapat di dalam materi perkuliahan kita atau tutorial webinar. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara belajar mandiri itu gitu kan. Nah, tapi perlu kita ketahui kalau di perguruan tinggi yang lain yang berbasis tatap muka itu kalau kita ibaratkan proses pembelajaran atau perkuliahannya itu kita ibaratkan dalam sebuah lingkaran, nah maka persentasi belajar mandirinya rendah, lebih banyak untuk tatap muka. Berbeda dengan PJJ yang kita lakukan ini, pendidikan jarak jauh. Kita itu malah sebaliknya Bapak Ibu. Kita cuman ketemu hanya 120 menit setiap minggu, hanya pada 8 sesi. Nah, maka sehubungan itu Bapak Ibu yang harus lebih banyak belajar secara mandiri. Sehingga apapun yang ditemukan di dalam belajar mandiri itu, nah itu nanti akan kita diskusikan di saat kita bertemu di dalam tutorial webinar ini. Nah, itu cara belajar mahasiswa UT ya. Jadi harus lebih banyak belajar secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk interaksi pembelajaran jarak jauh bagi Bapak tutorial sebagai tutor ya, di dalam tutorial ini tentu harus berinteraksi dengan berbagai media pembelajaran atau bantuan belajar. Apakah modul yang sudah dibekali oleh UT kita gitu kan, termasuk juga jaringan internet yang menjadikan sumber belajar itu lebih luas. Nah, maka
selaku tutor juga Bapak harus berinteraksi dengan hal ini gitu kan. Bagaimana itu bisa dilakukan. Maka tuntutannya juga sama di saat Bapak Ibu sekalian juga harus ya berinteraksi dengan media maupun bantuan belajar dengan berbagai sumber. Nah, dengan adanya Bapak Ibu itu berinteraksi dengan baik dengan sumber belajar itu, nanti harapannya supaya mata kuliah ini menjadi pembelajaran yang sukses. Nah, di situ konteksnya pembelajaran kemandirian itu Bapak Ibu. Jadi kemampuan kita mempelajari dari sumber yang kita miliki. Nanti kita diskusikan saat tutorial apabila ada kendala-kendala di dalam pemahaman atau penerapannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sistem proses pembelajaran belajar jarak jauh yang kita gunakan ini Bapak Ibu, yang pertama ini Bapak coba edit dulu ya, ini supaya nggak perlu kayaknya, sebentar sampai di sini deh ya. Masih bisa terlihat Bapak Ibu slide Bapak? Masih bisa terlihat? Masih Pak. Nah, ini pikiran Bapak tadi, Bapak pikir buat link webnya di sini, tapi karena Bapak itu ngajar juga di kelas lain, jadi nggak bisa juga lah, nggak perlu ditempel. Jadi Bapak Ibu bagi yang belajar mandiri, baik itu sendiri maupun berkelompok, jika berkelompok jangan lupa jaga jarak ya, karena masa pandemi ini COVID-19 kita punya kewajiban untuk jaga jarak, pakai masker. Begitu juga mengikuti program pemerintah. Bagi yang belum vaksin silakan vaksin ya, supaya nanti tidak terkena wabah COVID-19 ini atau corona. Kemudian untuk layanan bantuan belajar tutorial kita ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita dibekali mulai dari prasesi sampai ke web 8 ya. Itu ada link seperti yang kita gunakan pada saat ini. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua teman kita itu bisa masuk pada kesempatan ini ya, karena hanya beberapa orang yang sudah masuk, sementara yang belum masuk masih banyak ini. Karena jumlah kita kalau nggak salah Bapak ini lebih dari 30 ya. Lebih dari 30 seharusnya setidaknya di dalam web ini ada 30 orang lebih. Nah, sementara pada saat ini kalau Bapak lihat ini yang ada di dalam kelas ini hanya 15 gitu kan. Termasuk Pak Nuzli, ya, berarti banyak yang tidak hadir. Lebih dari separuh tidak hadir di dalam prosesi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tutorial webinar kita ini, selain kita menggunakan link web mulai dari prasesi web 1 sampai web 8, kita juga dibekali dengan learning management system. Nah, learning management system ini Bapak Ibu sekalian ya, kita harus juga berinteraksi di sini. Nah, apa yang gunanya ini Pak? Ya, kalau boleh Bapak share screen halaman yang dimaksud ya. Ini Bapak akan share screen halaman LMS-nya. Bapak cek dulu sebentar. Mana nih LMS? Oke. Ini Bapak share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa terlihat Bapak Ibu sekalian. Ini LMS Bapak ini ya, yang ini untuk kelas kita. Nanti di sini akan diprogramkan mulai dari prasesi sampai ke sesi 8. Nah, ini tentu tidak Bapak lakukan secara sekaligus ini. Tapi untuk hari ini misalnya untuk prasesi, kalau kita sudah bisa login di LMS masing-masing, pasti bisa terlihat nih. Ada link web yang sudah Bapak siapkan, ada daftar hadir, kemudian ada yang lain juga, termasuk nanti kalau nggak ada halangan video kegiatan kita hari ini nanti akan Bapak tampilkan juga linknya, supaya nanti bagi yang tidak hadir, bagi yang mungkin terlambat, gangguan jaringan,
bisa nonton kembali apa yang sudah kita lakukan setiap tutorial webinar, mulai dari prasesi sampai pada kegiatan web ke sesi ke-8. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ada contoh ya, ada misalnya diskusi seperti ini, jadi Bapak Ibu nanti silakan diikuti diskusinya tentang perkenalan. Misalnya Bapak sudah menulis di sini, Assalamualaikum Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Nah, ini perkenalan data Bapak gitu kan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian di LMS masing-masing untuk menanggapi terhadap apa saja informasi yang memungkinkan untuk kita diskusikan. Nah, selain itu misal kita bisa saja mengungkapkan masalah atau pertanyaan, sehingga masalah-masalah dan pertanyaan itu bisa kita diskusikan selama 1 minggu ke depan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sangat dituntut untuk berinteraksi di dalam kegiatan tutorial webinar ini. Nah, maka dari itu perlu Bapak tekankan bahwa kegiatan diskusi ini juga dinilai Bapak Ibu. Nah, maka dari itu bagi yang tidak pernah tentu tidak mendapatkan nilai tambah di dalam kegiatan diskusi melalui learning management system yang sudah disiapkan oleh universitas kita. Nah, ini yang terkait dengan diskusi. Selain itu juga nanti Bapak Ibu sekalian, nanti juga akan digunakan LMS ini itu untuk menyerahkan tugas. Misal contohnya pada sesi 1 nanti Bapak akan memberikan tugas bagaimana membuat membuat peta konsep gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan membuat peta konsep, dan peta konsep itu dikumpulkan melalui learning management system yang sudah disiapkan itu. Nah, nggak boleh kirim lewat WA apa? Tidak boleh. Nanti kalau dikirim lewat WA itu tidak terrecord dari sistem. Jadi untuk memanfaatkan LMS ini, inilah bentuk dari kegiatan yang disebut yang blended learning. Kita memanfaatkan berbagai potensi ya, sehingga bisa digunakan di dalam pembelajaran ini, tidak hanya untuk bertatap muka secara online, akan tetapi juga kita berinteraksi selama proses perkuliahan yang sudah dijadwalkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, seluruh tugas-tugas yang ada di dalam mata kuliah kita itu nanti dikumpulkan melalui LMS, mulai dari tugas peta konsep, membuat RPP, uji kompetensi 1, kemudian ada presentasi RPP 1, kemudian uji kompetensi 2, ada lagi tugas tutorial ketiga itu tentang video simulasi praktik pembelajaran terpadu di kelas gitu kan, termasuk juga uji kompetensi 3. Nah, itu Bapak Ibu ngumpul tugasnya di LMS gitu kan, tidak melalui WA group, tidak melalui email tutor gitu. Nah, supaya sistem merekam semua kegiatan yang sudah kita lakukan itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu ada yang tidak bisa mengakses LMS-nya. Bagi yang terkendala silakan menghubungi bagian IT universitas kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak lanjutkan slide yang Bapak tampilkan tadi. Ya. Nah, itu yang terkait dengan learning management system. Nah, sementara itu yang paling penting juga jangan sampai Bapak Ibu itu lengah ya. Pada akhir tutorial kita nanti, seluruh tugas yang sudah diberikan oleh tutor yang dikumpulkan di LMS ini dijadikan menjadi satu dalam bentuk PDF. Nah, maka dari PDF itu harus diupload di halaman praktik, yaitu di https://praktik.ut.ac.id. Nah, maka dari itu apabila Bapak Ibu itu mengentry tugasnya di sana secara keseluruhan, maka Pak Nuzli selaku tutor bisa mengentry nilai akhir gitu kan dari kegiatan tutorial kita. Tapi kalau misal Bapak Ibu tidak mengirimnya melalui halaman praktik ini, tentu Bapak Ibu tidak bisa dinilai oleh Pak Nuzli. Kenapa? Karena kalau mahasiswanya tidak mengentry atau mengirimkan
seluruh tugasnya di halaman praktik ini, ya itu nanti Bapak Nuzli tidak punya tidak bisa mengklik nilai gitu kan, atau menginput nilainya karena sistem sudah menentukan demikian. Maka dari itu apabila Bapak Ibu tidak melakukan mengumpulkan tugas ini, maka secara otomatis ini akan membuat mata kuliah ini menjadi gagal buat Bapak Ibu yang tidak mengirimkan tugas pada halaman praktik. Nah, itu yang barangkali yang terkait dengan 3 link ya yang kita gunakan di dalam tutorial webinar ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum Bapak lanjutkan lebih lanjut. Ada? Jika ada pertanyaan, silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Cukup jelas yang Bapak sampaikan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut. Izin melakukan share screen kembali bahan yang akan disampaikan lebih lanjut. Nah, tentu tugas-tugasnya seperti apa Pak? Ini contohnya. Pada minggu pertama nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep. Nah, kenapa harus buat peta konsep Bapak gitu kan? Karena melalui peta konsep yang akan Bapak Ibu buat ini itu nanti akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu apa sih isi dari modul yang kita pelajari ini. Nah, maka dari itu penting Bapak Ibu untuk membuat peta konsep yang dimaksud. Kemudian pada minggu yang kedua nanti Bapak akan memberikan soal hot ya. Nah, nanti harus dikerjakan soal hotnya ini. Nah, terkait dengan apa itu Pak Nuzli? Tentu terkait dengan materi-materi yang kita pelajari. Karena minggu kedua ini kita sudah bisa mengerjakan soal terkait dengan konsep dasar pembelajaran terpadu maupun tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, kemudian untuk minggu yang ketiga itu nanti Bapak Ibu juga bisa nanti juga diminta untuk membuat RPP ya, RPP tugas praktik yang pertama itu membuat RPP sebanyak 2 lembar. 2 RPP? Nah, terkait dengan 2 RPP ini tentunya Bapak Ibu sekalian sebentar. Nah, terkaitnya RPP ini tentu di minggu ketiga nanti Bapak akan memberikan tugas juga dikumpulkan di LMS ya. Itu membuat 2 buah RPP. Nah, 1 RPP itu nanti Bapak akan menentukan topik ataupun temanya. Nanti 1 temanya lagi boleh dipilih. Nanti Bapak akan kirimkan di WA group mana yang Bapak tetapkan dan mana yang harus dipilih. Nah, waktu memilih nanti silakanlah Bapak Ibu memilihnya masing-masing. Tentu tidak memilih memilih topik yang sama, tentu berbeda-beda. Nanti akan Bapak jelas bagaimana teknisnya. Nah, itu pada pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat Bapak Ibu kita sudah mulai membahas tentang pertama kita akan membahas tentang bagaimana penjelasan dari FPP yang Bapak Ibu lakukan itu. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan, membuat video menjelaskan isi RPP itu. Boleh salah satu dari RPP yang dibuat itu. Nah, satunya untuk dijelaskan dilakukan dalam bentuk presentasi. Kemudian 1 RPP-nya lagi itu diperuntukkan untuk dipraktekkan di kelas ya. Di kelas yang Bapak Ibu lakukan nanti. Nah, itu yang berkaitan dengan kegiatan kita pada minggu keempat. Sementara itu untuk kegiatan minggu kelima ya, kita bisa pertamanya masih melanjutkan presentasi itu, akan tetapi pada minggu kelima Bapak akan juga memberikan tugas kepada kita membuat video ya, video bagaimana simulasi praktik pembelajaran terpadu itu di kelas. Nah, maka dari itu nanti video harus Bapak Ibu siapkan
di luar jam tutorial webinar ini, nanti linknya dikirim melalui LMS, Learning Management System. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa kita bahas satu persatu video yang sudah dikirimkan itu, supaya nanti kita sama-sama bisa mereview, memberikan saran, masukan terkait dengan bagaimana mempraktikkan pembelajaran terpadu itu yang lebih baik dari apa yang sudah dibuat. Kemudian di minggu yang ke-6 nanti Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada simulasi pembelajaran terpadu lagi yang dilakukan, itu kita bahas lebih lanjut. Begitu juga pada kegiatan ke-7. Nah, sementara untuk minggu ke-8 itu nanti kita hanya diskusi secara umum mulai dari materi yang kita bahas mulai dari sesi pertama sampai sesi ke-7. Nah, itu yang akan kita bahas pada minggu ke-8 atau sesi ke-8. Nah, itu secara garis besar Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas-tugas tutorial yang harus dipenuhi oleh mahasiswa selama mengikuti tutorial webinar mata kuliah pembelajaran terpadu DSD. Nah, kemudian berikutnya tentang bagaimana cara membaca cepat. Nah, ini Bapak tidak memperagakan karena kita dibatasi waktu hanya 5 menit lagi ya. Nah, nanti Bapak akan kirimkan link video ini juga Bapak peroleh dari internet. Jadi nanti di link video ini nanti Bapak Ibu pada menit yang keempat 20 detik nanti Bapak Ibu bisa temukan apakah kita bisa membaca cepat. Kemudian pada menit ke-5 detik 21 itu nanti ada simulasi bagaimana cara membaca cepat ya. Kemudian nanti pada menit ke-8 19 detik itu nanti Bapak akan temukan bagaimana cara proses membaca cepat itu bisa terjadi. Kemudian pada menit ke-10 sampai menit ke-10 28 detik Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana gerakan mata dalam membaca. Kemudian pada menit 12 sampai 12 detik ya, Bapak akan diberikan informasi tentang bagaimana mensimulasikan membaca dengan teknik membaca cepat. Nah, kemudian pada video yang sama juga pada menit ke-14 3 detik nanti akan diajarkan membaca cepat dan memahami isinya. Dan yang terakhir yang paling penting di dalam video ini pada menit ke-16 ya, apa saja sih manfaat dari membaca cepat itu. Nah, maka dari link yang ini nanti Bapak akan share di WA kita, atau mungkin Bapak juga bisa share sekarang. Ini Bapak share aja sekarang supaya nanti jangan lupa. Sebentar. Nah, tadi ya ini ya. Ini Bapak kirim ke chat ya, chat web kita. Ini chat web kita nih. Ya. Ini sudah Bapak kirim di chatting ya. Nah, itu. Bisa terlihat itu yang Bapak kirim melalui chatting web kita, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya. Nah, nanti silakan melihat video itu. Nanti apabila ada kendala atau perlu kita diskusikan, nanti kita akan masuk di LMS saja. Nanti kan ada di dalam LMS pada bagian diskusi ya, seperti yang Bapak tampilkan tadi yang ini. Nah, pada bagian yang ini kan di dalam diskusi ini kan baru judulnya perkenalan. Nanti kita boleh juga membuat topik yang lain, misalnya bagaimana cara membaca cepat atau bagian yang ini tidak dipahami. Nah, nanti silakan ditulis di LMS. Nah, mungkin itu ya barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini sebelum berakhirnya waktu tutorial webinar kita pada prasesi ini. Adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Silakan sebelum kita menutupnya. Ada Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Halo Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu Nindi ada? Enggak ada. Cukup.
Cukup jelas. Nanti untuk lebih jelasnya lagi nanti Bapak akan kirimkan video ini apabila terekam yang baik di LMS ya. Nanti silakan ditonton kembali. Untuk mengakhiri tutorial kita pada pagi menjelang siang ini, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera kembali agar Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan kegiatan tutorial webinar kita. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Ya, terus Ibu Nindi, Pak Dedi, kemudian Ibu Ajeng, Ibu Evi, Ibu Leni, ada lagi? Mitra Sandi belum muncul, mungkin karena sinyalnya agak berat nih. Ya. Oke, terima kasih mahasiswa sekalian yang sudah mengaktifkan kameranya. Sampai ketemu minggu depan ya. Pada jam 10.15, jangan sampai terlambat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.